11 tahun belum mengalami penyesuaian, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum putuskan kenaikan tarif parkir kendaraan roda 4 di Jakarta. Dijumpai pada hari Sabtu di kawasan Menteng, Jakarta, Pramono menekankan proses penentuan tarif baru tidak dilakukan secara terburu-buru. Muncul wacana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4 di wilayah Jakarta. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung jelaskan bahwa usulan itu memang sudah disampaikan kepada dirinya. Namun hingga kini ia belum mengambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif parkir tersebut. Pramono juga jelaskan pembahasan mengenai tarif parkir juga tengah dilakukan Panitia Khusus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sudah ada usulan untuk revisi mengenai tarif parkir. Secara jujur saya menyampaikan sampai hari ini saya belum memutuskan. Karena keputusan untuk menaikkan tarif parkir adalah kewenangan gubernur. Walaupun kemudian dan pemirsa, News Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo Arlista, ada informasi apa lagi di News Sore nanti? Halo, selamat sore Diandra dan selamat sore pemirsa. Untuk News Sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik, diantaranya 70 rumah di kampung adat Sade, Lombok, Nusa Tenggara Barat ludes terbakar. Barreskrim Polri tetapkan 72 tersangka kebakaran hutan dan lahan di 9 provinsi termasuk Kalimantan. Kebakaran hebat melanda pabrik pembuatan mebel di Jalan Lingkungan 3, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya pabrik, sejumlah rumah tempat tinggal karyawan ikut terbakar. Jaya 65 Bang. Jaya 65 Tegal Alur Bang. Hembusan angin kencang disertai sulitnya sumber air membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Jaya 65. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 23 unit damkar dan ratusan personil ke lokasi. Menurut Ketua RT setempat, kobaran api tiba-tiba membesar dan meludeskan pabrik serta rumah pembuatan mebel seluas 5 hingga 600 meter persegi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Mirtaul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda masih menyaksikan News Sore bersama saya Arlista Hadi. Hendak menuju ke lokasi kebakaran, satu unit armada damkar Polewali Mandar, Sulawesi Barat justru mengalami kecelakaan dan terguling di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Minggu siang. Akibatnya, 7 petugas damkar terluka parah. Kecelakaan Pak, kami kecelakaan. Iya, aman. Ini kasih naik, tolong kasih naik Pak. Inilah detik-detik sejumlah personil damkar Polewali Mandar bergeletakan di badan jalan usai armada damkar yang mereka tumpangi terguling. Kecelakaan terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar pada Minggu siang. Para personil terjatuh dan terhempas saat armada damkar berkapasitas 4.000 liter air terguling. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan bermula saat petugas damkar menerima laporan kebakaran di wilayah Kecamatan Wonomulyo. Petugas kemudian berangkat menggunakan 2 unit armada yang melaju secara beriringan menuju lokasi kejadian. Saat dalam perjalanan, salah satu armada damkar berusaha mendahului kendaraan di depannya. Namun sebuah mobil SUV melaju searah tiba-tiba berpindah jalur karena hendak mendahului kendaraan di depannya. Petugas mengaku telah membunyikan sirine untuk meminta kendaraan di depan memberikan jalan. Namun kendaraan tersebut tetap berpindah jalur hingga sopir damkar berusaha menghindar dan kehilangan kendali. Armada damkar kemudian terguling membuat sejumlah personil yang berada di atas armada terjatuh ke badan jalan. Beberapa korban berada di dalam kabin, sementara korban lainnya berada di bagian belakang tangki air karena keterbatasan armada damkar. 7 personil terjatuh dan menderita luka berat.
sementara Kepala UPTD Damkar Polewali Mandar dan sopir kendaraan damkar mengalami luka ringan. Salah satu unit kami mengalami kecelakaan dan seluruh rekan teman-teman kami yang berada di belakang itu mengalami luka ringan, luka berat. Berapa orang personil kami ini ada 7 orang yang mengalami luka berat. Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi juga mengamankan mobil yang diduga terlibat dalam kecelakaan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzaid Zainal, iNews melaporkan. Ratusan warga berebut air cucian pusaka dalam tradisi siraman panjang di Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat. Warga percaya air tersebut memiliki khasiat baik untuk kesehatan maupun sebagai sarana pengobatan. Menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Keraton Kasepuhan Cirebon menggelar acara siraman panjang dengan mencuci beragam peninggalan pusaka berusia lebih dari 600 tahun peninggalan Sunan Gunung Jati, salah satu wali penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Masyarakat yang hadir berlomba-lomba mendapatkan sisa air cucian ini. Warga percaya air siraman panjang dapat mendatangkan berkah. Selain menjadi ritual sakral, acara ini juga menjadi simbol kebersihan dan penyucian diri sekaligus bentuk penghormatan dan kecintaan masyarakat Cirebon terhadap Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini merupakan warisan budaya yang memiliki nilai spiritual dan historis yang tinggi. Itu airnya buat apa nanti? Buat mandi anak-anak yang sakit. Tadi sembuh, udah sembuh. Gitu. Buat panas, sehat. Biasanya dipakai untuk apa? Buat mandi, buat minum bisa. Emang rebutan ya kalau itu rebutan, pas rebutan. Nah, memang itu wajar rebutan. Iya, Biasanya juga rebutan sama desak-desak gitu. Iya, tiap tahun kayak gitu. Air apa sih itu? Air kat. Air semak. Maknanya yaitu membersihkan diri lah. Di samping itu kan setahun sekali dicucinya begitu. Itu jumlahnya sendiri ada berapa? Tadi jumlahnya kalau untuk piring tapsi itu 7 yang menandakan kelahiran anak manusia itu dari hari Senin sampai Minggu, dan juga ada piring pengiring 38, ada gucikong itu 2, dan untuk botol untuk minyak mawar itu ada 2. Semua benda-benda tadi itu peninggalan dari zaman siapa dan kira-kira usianya berapa, Pak? Benda-benda tadi itu adalah peninggalan dari Sunan Jati, kurang lebih usianya hampir 6 abad. Tradisi siraman panjang sebagai bagian dari rangkaian upacara menjelang puncak acara Panjang Jimat selalu menarik perhatian banyak orang baik dari dalam maupun luar daerah. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa Islam di Nusantara memiliki sejarah yang panjang dan kaya akan budaya yang hingga kini masih terjaga dengan baik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.